selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putnawati, Prodi PGSD semester 3 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Project Based Learning serta sintak atau langkah-langkahnya untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Desi Setiawati, Magister Pendidikan. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Project Based Learning juga adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Model dan strategi Project Based Learning Kelas 4 semester 1. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 2. Adapun sintak atau langkah-langkah Project Based Learning yang 1. Penentuan proyek. A. Guru menyampaikan topik yang akan dijadikan sebuah proyek. B. Guru merangsang siswa dengan menunjukkan sebuah gambar hewan atau tumbuhan dan memberikan beberapa pertanyaan terkait hewan atau tumbuhan tersebut kepada peserta didik. C. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. D. Guru memberi tugas kepada peserta didik secara berkelompok untuk membuat sebuah kolase sesuai topik. Boleh kolase hewan maupun kolase tumbuhan. 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. A. Masing-masing kelompok dapat memilih dan menentukan kolase apa yang ingin dibuat, atau hewan atau tumbuhan. B. Guru dapat membantu siswa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan kolase. Alat tersebut berupa gunting, pensil, pen, dan penghapus. Adapun bahan yang digunakan adalah kertas HPS ukuran A4, lem, daun-daun, kertas origami, dan ranting pohon. C. Guru juga dapat membantu mereka dalam menentukan pembagian tugas. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. A. Guru menentukan batas akhir pengumpulan kolase, yaitu sampai akhir waktu pelajaran. Jika tidak selesai, maka akan dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan di esok harinya. 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Guru memantau pekerjaan masing-masing kelompok. Jangan sampai ada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang tidak bekerja atau hanya main-main, bahkan diam tanpa melakukan apapun. Guru dapat membantu kelompok yang mengalami kesulitan. 5. Penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. 1. Setiap kelompok akan diberi lembar kerja yang harus diisi sebagai bentuk laporan hasil karya mereka. Laporan ini nantinya akan dikumpulkan bersamaan dengan kolase yang telah mereka buat. 2. Jika semua kelompok telah selesai membuat kolase, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil karya atau proyek mereka di depan kelas. 6. Evaluasi proses dan hasil. A. Kelompok yang tidak presentasi dapat memberikan pertanyaan tentang proses atau hasil karya kelompok yang melakukan presentasi. B. Guru melakukan refleksi yang berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik terhadap proyek yang disajikan oleh siswa. Hal ini dapat berkenaan dengan kekurangan atau kelebihan dari masing-masing kelompok. C. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk merevisi hasil karya yang telah dibuat.